Тили-тили, мам, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили, мам, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Namaku adalah Nanang Sohendra. Aku berkuliah di salah satu universitas negeri di Banjarmasin. Aku tipe orang yang paling tidak percaya dengan adanya dunia lain atau hantu. Dari dulu, aku mendengar cerita masalah dunia lain dari orang atau temanku. Aku sangat tidak mempercayainya. Bahkan, aku berpikir kalau mereka itu halu atau mengada-ngada saja. Namun, kejadian yang aku alami beberapa bulan yang lalu sangat mengubah sudut pandangku mengenai masalah dunia lain ini. Pada saat itu, aku mengalami hal yang di luar nalar. Aku bertemu sosok yang mungkin saja itu dinamakan hantu. Aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku. Sehingga sekarang aku percaya kalau dunia lain atau mereka yang tak terlihat itu ada. Sekarang aku menceritakan pengalamanku saat bertemu mereka yang tak terlihat. Bukan bermaksud untuk menakuti. Namun agar supaya kamu lebih berhati-hati lagi berada di suatu tempat yang mungkin saja tempat itu didiami oleh mereka yang tak terlihat. Senin pagi itu adalah jadwal presentasi penelitian ilmiahku. Ya, itu adalah syarat agar aku bisa lulus di bangku kuliah ini. Dengan perasaan yang sangat gugup, aku melangkah menuju ruang sidang, sambil membawa perlengkapan dan berkas-berkas yang sudah aku siapkan tadi malam. Suasana kampus pada saat itu cukup ramai dan sangat sibuk. Maklum, karena pada hari itu tidak hanya aku saja yang melaksanakan sidang, namun ada beberapa mahasiswa lain yang akan melaksanakan sidang. Sampailah aku di lantai 2. Aku mencari ruangan yang akan aku masuki untuk melaksanakan sidang. Sebelumnya aku ingin menjelaskan sedikit mengenai kampusku ini. Kampusku ini memiliki gedung yang lumayan banyak. Setiap fakultas memiliki gedung-gedungnya sendiri. Gedung fakultasku sendiri berada hampir di ujung lingkungan kampus. Gedung fakultasku ini memiliki 3 lantai. Dan entah kenapa pada saat aku berada di lantai 2 gedung ini, aku merasa hawa yang aneh dibandingkan dengan lantai 1 dan lantai 3. Karena aku memang tidak percaya dengan hal-hal gaib, aku hanya berpikir mungkin itu hanya perasaanku saja. Karena memang aku sangat jarang naik ke lantai 2 gedung ini. Singkat cerita, aku menemukan ruanganku untuk presentasi. Pada saat aku masuk ke ruangan itu, belum ada siapa-siapa di sana. Hanya ada kursi-kursi yang tertata rapi, dan suasananya sangat hening. Sambil menunggu dosenku datang, aku pergi ke toilet yang ada di lantai itu. Lokasi toilet berada di ujung lantai, dan pada saat aku masuk, ternyata lampu toilet itu tidak menyala. Di dalam toilet aku merasa takut dan merinding. Namun pikiran itu langsung kutepis dan aku mencoba berpikir positif. Mungkin saja aku merasa takut karena memang kondisi toilet pada saat itu lumayan gelap. Di sini sangat terasa lembab dan hening. Sesekali aku mendengar suara tetesan air yang berasal dari keran air toilet ini. Memang pada saat itu hanya aku saja yang berada di toilet. 2 bilik toilet yang lain kosong dan lampu toiletnya juga mati. Sampai tiba-tiba
aku mendengar pintu toiletku ada yang mengetuk. Woi, siapa tuh? Di sini ada orangnya nih, ke sebelah aja Gih. Begitu teriakku. Namun tidak ada yang menjawab. Aku lekas menyelesaikan hajatku di dalam dan langsung keluar dari toilet itu. Dan kulihat tidak ada siapa-siapa di luar. Kulihat juga toilet yang lain juga tidak ada orang. Sampai ketika aku hendak berbalik. Hayo, ngapain Nang? Aku dikagetkan oleh temanku Said. Astaga, bikin kaget aja It, kataku pada Said. Jantungku serasa hampir copot pada saat itu. Aku pun lantas mengajak Said untuk keluar dari toilet untuk menuju ruang sidangku. Singkat cerita, sidangku pada saat itu berjalan sangat lancar, dan hasilnya juga sangat memuaskan. Seluruh mahasiswa yang pada hari itu melaksanakan sidang diminta oleh dekan untuk berkumpul ke aula untuk mendengarkan pengarahan dari beliau. Aku pun lekas bergegas membereskan barang-barangku. Sini Nang, aku bantuin, kata Said kepadaku. Nggak usah It, kamu kalau mau pulang duluan, silahkan aja. Aku masih mau ke aula dulu nih, kataku pada Said. Beneran nih, nggak mau dibantuin? Tanya Said untuk memastikanku. Iya It, santai aja kali, aku bisa sendiri kok. Sudah, pulang sana, kataku menjawab pertanyaan Said. Oh ya udah, aku duluan ya bro, kata Said sambil berjalan menuju pintu keluar. Oke bro, hati-hati di jalan ya, kataku pada Said. Aku lanjut membereskan perlengkapanku. Pada saat itu aku berada sendirian di ruangan itu. Setelah semuanya beres, aku bergegas untuk keluar ruangan. Pada saat aku keluar ruangan, kulihat lantai 2 itu sepi sekali. Aku langsung menuju tangga untuk turun ke lantai 1. Rute untuk menuju tangga itu harus melewati toilet. Dan ketika aku melewati toilet, sekelebat aku melihat seseorang berbaju putih berada di dalam toilet itu. Pada saat itu pintu toilet sedikit terbuka, sehingga aku bisa sedikit melihat kondisi yang ada di dalam toilet. Aku pun tidak begitu menghiraukannya, dan aku lanjut berjalan menuruni tangga dan menuju aula. Singkat cerita, acara di aula pada saat itu sudah selesai. Jam waktu itu menunjukkan pukul 4 sore, dan aku langsung menuju pulang ke kosanku. Setelah sampai di kos, aku langsung masuk ke kamar kosku. Kuletakkan berkas-berkas di atas meja dan aku langsung berbaring di atas ranjangku. Karena sangat kelelahan, aku pun tertidur. Dan setelah aku terbangun, aku melihat jam menunjukkan pukul 5:10 sore. Aku membuka HP-ku dan melihat kalau dosen pembimbingku mengirimi aku pesan WhatsApp. Kubaca pesan itu, dan ternyata dosenku meminta file revisi skripsiku untuk dikirimkan kepada beliau pada saat itu juga. Aku membalas pesan itu. Baik Pak, akan saya kirim filenya sekarang. Beres. Aku pun bergegas membuka laptop dan mengambil flash diskku. File revisi skripsiku itu belum sempat aku salin ke laptop. Pada saat aku hendak mengambil flash disk di dalam tasku, mana ya? Kok nggak ada? Beberapa saat aku mencari, aku tidak menemukan flash disk itu dalam tas. Ku coba mencari di bajuku,
sampai di berkas-berkasku, ternyata juga tidak ada. Sejenak aku berpikir dan aku mengira mungkin saja flash diskku tertinggal di ruangan sidang. Wah, kacau nih. Mana file revisian skripsiku semua ada di situ lagi. Aduh, kalau hilang bisa gawat nih, ucapku dalam hati. Tanpa pikir panjang, aku bergegas untuk pergi ke kampus. Aku menaiki motorku dan langsung melaju menuju kampus. Pada saat itu aku tidak sempat melihat jam. Namun langit pada saat itu sudah lumayan gelap. Semburat kuning terpancar menandakan hari sudah mulai petang. Singkat cerita, aku sampai di kampusku dan aku langsung menuju ruang sidang yang terdapat di lantai 2. Suasana di gedung fakultasku pada saat itu sudah lumayan sepi. Hanya terdapat beberapa mahasiswa saja yang masih berada di lantai 1. Aku menaiki tangga menuju lantai 2. Aku sedikit berlari pada saat itu. Sesampainya aku di lantai 2, aku langsung menuju ruangan tempatku sidang tadi. Lantai 2 ini sekarang terasa makin sepi. Lantai ini juga lumayan gelap karena lampu di ruangan ini lumayan redup dan di luar langit sudah semakin gelap. Suasana pada saat itu sangat tidak enak. Sampailah aku di depan pintu ruangan sidang tadi. Kubuka perlahan pintunya dan nampak ruangan itu lumayan gelap karena lampunya tidak dinyalakan. Kunyalakan lampu dan langsung kucari flashdiskku itu. Dan benar saja, aku menemukan flashdiskku terjatuh di bawah meja. Perlahan kubungkukkan badanku untuk mengambil flashdisk itu. Setelah flashdisk itu kuambil dan aku hendak menegakkan badanku. Astaga! Sekilas kulihat dari sudut mataku, aku melihat ada seseorang yang sedang duduk di bangku belakang. Aku mencoba untuk melihat ke arah kursi belakang. Dan... kok nggak ada sih? Perasaan... sekilas tadi aku lihat ada orang duduk di situ. Kataku sambil mengawasi bagian belakang ruangan itu. Setelah kupastikan di ruangan itu tidak ada siapa-siapa selain aku memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Tak lupa, ku matikan kembali lampu ruangan itu, dan... ketika lampu ruangan itu mati, aku mendengar ada suara seorang wanita yang merintih kesakitan. Mendengar itu, badanku langsung kaku. Ingin aku berlari keluar dari ruangan itu, namun tidak bisa. Pada saat itu seolah-olah seperti ada yang menarik perhatianku untuk berbalik melihat ke bagian belakang ruangan itu. Dan ketika aku berbalik, astaga, kulihat di bangku bagian belakang duduk seorang wanita memakai baju putih lusuh. Rambutnya terurai panjang dan dia menduduk di meja. Melihat pemandangan itu, kakiku makin sulit untuk digerakkan. Sosok tersebut hanya terdiam, dan suara rintihan itu berubah menjadi suara tangisan yang sangat kencang. Suara tangisannya itu seperti suara tangisan yang sedang kesakitan. Posisiku pada saat itu masih berdiri mematung, tidak bisa bergerak. Sampai terdengar... Astaga! Terdengar suara kursi seperti terbanting. Dan kulihat sosok perempuan itu sudah menghilang. Aku bergegas untuk keluar dari ruangan itu. Dan ketika aku keluar dari ruangan...
Kulihat di lorong lantai 2 itu terlihat sosok wanita yang kulihat tadi berdiri seperti menghadangku. Sosok itu berdiri dan dia melotot menatapku. Sosok perempuan dengan rambut kumal panjang dan baju putih lusuh, dengan wajah yang rusak. Aku berusaha ingin berteriak, namun entah kenapa pada saat itu suaraku sangat susah untuk dikeluarkan. Aku mencoba berontak dengan kekakuan yang menyerang tubuhku ini. Aku berdoa sekuat tenaga di dalam hati, dan pada akhirnya aku memberanikan diri untuk berlari melewati sosok wanita itu. Aku berlari sangat kencang sambil menuruni tangga sampai... Saking cepatnya aku berlari, aku terjatuh dari tangga. Aduh. Au. Aku merasa kakiku sangat sakit pada saat itu. Sepertinya kakiku terkilir. Aku mencoba mengatur nafasku. Pada saat itu kulihat di lantai 1 sudah tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba berdiri sendiri dan berjalan perlahan menuju motorku. Singkat cerita, aku sampai di kosan. Sampai kos, aku langsung mandi dan langsung melaksanakan sholat maghrib. Pada saat itu di kos, aku masih terbayang dengan sosok wanita yang kulihat di kampus tadi. Bayangan itu tidak hilang dari kepalaku. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku berniat ingin tidur. Aku kunci pintu kamar kosku dan kumatikan lampu kamar. Aku memejamkan mata berusaha untuk tertidur. Beberapa saat berselang. Terdengar suara cicak muncul secara tiba-tiba. Suara cicak itu terdengar sangat nyaring seperti berada di sekitarku. Aku mencoba membuka mataku dan... Astaga! Ternyata yang berbunyi itu bukan suara cicak, melainkan sosok perempuan yang seperti kulihat di kampus tadi. Sosok itu berdiri di hadapanku dan melihatku sambil mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Sambil sesekali kulihat, kepalanya melenggak-lenggok dengan matanya yang melotot. Aku menutup mataku dan berteriak sekencang-kencangnya. Aku terbangun karena cahaya dari luar jendela menyinari wajahku. Aku duduk dan mengawasi sekeliling kamarku. Pingsan. Ya, sepertinya. Tadi malam setelah melihat sosok itu, aku pingsan. Singkat cerita, siangnya aku berangkat ke kampus karena ada berkas-berkas yang harus aku urus dengan dosenku. Di kampus aku bertemu dengan security yang menjaga gedung fakultasku. Sebut saja namanya Mang Udin. Karena aku dari awal sudah akrab dengan beliau, aku menceritakan kejadian yang aku alami kemarin kepada Mang Udin. Setelah mendengar ceritaku itu, Mang Udin bilang kepadaku kalau itu hal yang biasa terjadi, apalagi di kalangan petugas keamanan yang berjaga di malam hari. Lantai 2 gedung fakultasku itu memang terkenal angker di kalangan security kampus, karena banyak dari mereka yang melihat penampakan di lantai tersebut. Sosok itu memang sangat jahil, karena sering menampakkan diri kepada orang-orang yang berada di lantai 2 saat hari sudah mulai gelap. Iya, termasuk aku
yang pada waktu senja itu naik ke lantai 2 sendirian. Semenjak aku mengalami kejadian menyeramkan itu, mindsetku berubah terhadap mereka yang tak terlihat. Aku tersadar kalau memang di dunia ini kita berada berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat. Cili-cili, bo, wszystko jedność nie moja, za